Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dan yang bernama saya sendiri Saifullah dan teman saya Rika Nurba dan teman saya satu lagi Mirza Zuraidimah. Dan ada pun dosen pengampu yaitu Pak Rifansyah Swendra terkait dengan mata kuliah administrasi basis data ini. Oke, di video ini saya dan kelompok saya mau menjelaskan tentang grant dan revoke di sebuah database toko buku online. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah grant dan revoke. Perintah grant digunakan ketika admin database ingin memberi hak akses ke user lainnya atau user yang berbeda. Dan sedangkan perintah revoke ini adalah kebalikan dari grant. Perintah ini digunakan untuk mencabut atau menghapus hak akses ke pengguna ke user sebelumnya atau ke user yang sudah diberi hak akses oleh si admin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi yang ada di database toko buku online. Yang dimana di toko buku online ini terdapat 7 tabel, yaitu tabel customer, transaksi, user, penerbit, buku, pengarang, dan kategori. Dan di tabel buku terdapat 4 relasi. Relasi dengan tabel pengarang, kategori, penerbit, dan transaksi. Yang dimana di tabel buku mengambil ID pengarang sebagai foreign key, ID penerbit sebagai foreign key, dan ID kategori sebagai foreign key. Dan ID buku menjadi primary key untuk relasi dengan tabel transaksi. Dan di tabel transaksi terdapat 2 relasi dengan tabel customer dan tabel buku. Tabel transaksi mengambil ID customer dan ID buku sebagai foreign key-nya. Oke, selanjutnya terkait dengan membuat akun baru dan memberi hak akses ke akun tersebut, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan masuk dulu ke root untuk membuat sebuah akun A dan akun B. Di mana di akun A ini memberikan semua hak akses dan di akun B hanya memberikan select atau melihat database saja. Jadi di sini saya sebagai admin, user and privilege, terus ID di Ancol, terus buat nama user. Di kelompok kami membuatnya user A. User A. Oh ya, di sini limit to host, limit sini localhost ya. Localhost. Localhost. Di sini saya cuma biasa saja. So apply. Oke, berhasil. Di sini sudah ada user A. Jadi untuk user B nya, user B ada di action, user B apply. Oke, berhasil. Jadi di sini saya sudah berhasil membuat user A dan user B. Jadi untuk langkah yang selanjutnya kita kembali ke home, MySQL connection.
klik aja tambah untuk menambahkan akun yang dibuat tadi. Jadi di sini kalau sini terserah mau yang mana, mau nama Anda ataupun nama spesial lah. Jadi saya di sini membuat user tadi ya, ini terserah ya. Yang ini baru, yang username ini yang tadi yang dibuat di akun yang baru saya buat, yang di username. Ini saya buat tadi adalah user A. Nah, di sini dimintanya password yang kita buat tadi, passwordnya istimewa, ini passwordnya. Oke. Sebelumnya kita harus tes koneksi dulu. Jadi di sini sukses. Oke. Berhasil, user A sudah terhubung ataupun sudah bisa ditambahkan. Selanjutnya untuk user B. User B di sini saya buat terserah namanya. Saya buat user B. Jadi username-nya tadi saya buat user B. Passwordnya. Oke, kita tes connection. Berhasil. Oke, jadi di sini sudah berhasil saya membuat user A, user B. Baik, kita akan melakukan pengujian grant, yaitu memberikan privilege kepada user dan revoke, mencabut kembali privilege yang telah diberikan kepada user tersebut. Pertama, kita klik user and privilege, kemudian pilih user yang kita ingin pakai, kita pakai user A. Sudah, kemudian klik skema privilege. Oke, selanjutnya add entry. Select skema atau select database yang ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan Muslim Book dari kelompok kami. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan semua privilege-nya berupa select hingga ke log table kepada user ini. Oke, apply. Nah, ini merupakan pengujian grant, yaitu berupa pemberian hak akses atau privilege kepada user. Nah, jika kita ingin mencabut privilege atau hak akses yang telah diberikan kepada user tersebut atau user ini, kita bisa revoke kembali dengan cara mencabut. Revoke atau mencabut. Oke. Nah, jadi privilege yang sudah kita berikan tadi sudah hilang karena sudah kita revoke all privilege. Baik, jadi ini merupakan dua user yang telah dibuat, di mana dua user ini memiliki privilege atau hak akses yang berbeda-beda, di mana user A memiliki hak akses seluruhnya atau privilege secara seluruhnya, dan user B hanya memiliki hak akses untuk melihat database atau menselect database-nya saja. Oke, untuk membuktikannya kita bisa masuk ke user. Nah, di sini kita bisa mengklik tabel mana saja. Nah, selain mengklik atau select dari tabel atau database di sini, kita juga bisa untuk membuat tabel baru. Kita coba saja create tabel. Oke, kita apply. Nah, di sini kita bisa untuk membuat tabel baru. Selain itu, kita juga memiliki akses untuk mendrop atau mendelete dari tabel yang kita inginkan. Nah, di sini tabel transaksi yang sudah kita drop sudah hilang karena sudah kita hapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke user B.
untuk membuktikan hak aksesnya. Nah, di sini kita hanya bisa men-select saja dari tabel di dalam database ini. Oke, kita coba untuk create tabel. Nah, di sini tidak bisa karena dia hanya memiliki akses untuk men-select isi dari database-nya saja atau tabel-tabel yang ada dalam database ini. Nah, selain itu kita bisa coba untuk drop table. Drop no. Nah, di sini untuk mendelete tabel atau menghapus tabel kita juga tidak bisa karena user B ini hanya memiliki akses untuk men-select atau melihat database-nya saja.